Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya akan memberikan materi tentang bahasa Inggris pada kelas 10. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Aris. Nanti saya akan memberikan materi kepada kalian tentang pronoun. Ya, kalau di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana introducing yourself. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang pronoun. Kalau kita belajar tentang pronoun, maka yang perlu kalian pahami dulu nouns. Noun itu adalah kata benda, ya. Jadi nouns itu adalah kata benda. Nah, maka pronoun itu menjadi pengertiannya menjadi pengganti kata benda. Nah, sekarang kalian bisa melihat beberapa subjek. Ya, di tabel kalian bisa melihat subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun. Nah, yang ketiga nanti saya akan memberikan materi tambahan tentang refleksi pronoun. Nah, baik. Yang pertama kita akan belajar tentang subjektif dan objektif. Nah, sebelumnya biar kalian paham tentang pronoun, ini saya berikan gambaran sedikit bagaimana nanti posisinya sebagai subjek, bagaimana kata ganti itu posisinya sebagai objek, posisinya sebagai possessive adjective, posisinya sebagai possessive pronoun, dan refleksi pronoun. Nah, look at the underlined pronoun in the example below. Nah, sekarang posisinya sebagai objek contohnya he is Andre. He is Andre. Nah, he di sini posisinya adalah sebagai subjek. Kemudian yang kedua sebagai objek. Contohnya I will call him. I will call him. Him di sini posisinya sebagai objek. Saya akan menelepon dia. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai possessive adjective. Andre is your brother. Ya, your di sini posisinya adalah sebagai possessive adjective. Andre adalah kakakmu. Kemudian sebagai possessive pronoun, this book is yours. This book is yours. Yours di sini menunjukkan possessive pronoun dalam arti kepunyaan. Ya, yours, punyamu. Ya. Buku ini punyamu. Kemudian yang keempat, I would like to introduce myself. Myself di sini posisinya sebagai reflexive pronoun. Reflexive pronoun artinya menunjukkan diri sendiri. Oke, saya jelaskan lebih jauh tentang pronoun kata ganti. Fungsinya dulu. Fungsinya untuk apa sih pronoun itu? Yaitu untuk menggantikan benda. Siapa yang dimaksudkan noun di sini? Ya, misalnya Amir, Sinta, Cebel, Elepen. Nah, Amir di sini dia laki-laki, berarti male. Amir dia laki-laki atau disebut male. Sinta, nah ini perempuan, disebut female. Nah, Amir ini nanti bisa digantikan menjadi he. Sinta bisa digantikan menjadi she. Nah, itu apabila posisinya dalam subjek. Table. Table itu adalah sebuah benda mati. Elephant itu kita masukkan dalam binatang. Maka table, elephant itu bisa kita kategorikan dalam noun. Nah, sekarang pronoun itu ada subjek, ada objek. Apa saja yang menjadi subjek? Biasanya kita kalau bercerita, misalnya tidak usah menyebutkan nama.
ya. Jadi kita bisa menggunakan subjek itu untuk mewakili. Jadi kalau bercerita ada Sinta, ada saya, ada kamu. Nah, itu kalian bisa menggunakan subjek we. Nah, itu maksudnya sebagai subjek. Nah, subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, posisinya sebagai subjek bisa juga nanti menjadi objek. Nah, kalau I nanti objeknya menjadi me. You tetap you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi his, she menjadi her, it. Nah, objeknya adalah it. Nah, coba kita beri kata di tengahnya. Misalnya bagaimana kita memahami antara subjek dan objek. Misalnya saya tambahkan kata love. Nah, subjeknya I, ditambahkan kata love, kemudian objeknya you. I love you. Nah, berarti saya itu sebagai subjek dan you itu sebagai objek. Nah, yang perlu kalian pahami apabila kalian menggunakan it, ya, it, maka yang perlu kalian pahami adalah misalnya kata table. Table itu bendanya satu, ya. Maka kalian menggunakan it. Nah, akan tetapi bila table-nya itu ditambahkan s, maka maknanya bendanya lebih dari satu. Maka kalian bisa menggunakan d. Nah, jadi it itu bisa menggantikan benda. Oke, yang kedua, ya. Yang kedua, kita akan perkenalkan juga bagaimana kita belajar tentang posesif. Posesif ada posesif adjektif dan posesif pronoun. Jadi kedua posesif adjektif dan posesif pronoun itu pengertiannya adalah menunjukkan determiner atau kepemilikan. Jadi ini sendiri memang bukan merupakan kata ganti, tapi melainkan determiner, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, tapi akan bermanfaat untuk mempelajarinya bersama dengan kata ganti biar kalian paham karena ini juga menjadi bagian. Nah, fungsinya untuk apa? Kita belajar posesif adjektif dan posesif pronoun. Nah, jadi posesif adjektif dan posesif pronoun itu digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan yang harus diikuti dengan benda. Nah, yang penting jika kalian ingin menggunakan posesif adjektif harus disertakan bendanya. Nah, example, my car. Nah, car itu benda. Maka setelah menunjukkan posesif adjektif, kalian menggunakan posesif adjektif, maka setelah my itu ditambahkan bendanya, my car. Your book, bukumu. Our teacher, guru kita. Their house, rumah mereka. His shoes, sepatunya. Ya. Nah, jadi setelah possessive adjective, maka yang terpenting kalian pahami adalah kalian harus bisa menambahkan benda di belakangnya possessive adjective. Nah, contoh lagi misalnya apa? My car is new. Mobil saya baru. His shoes is cheap. Nah, sepatunya murah. Nah, ini adalah bagian pembelajaran tentang possessive adjektif dan possessive pronoun. Nah, sekali lagi saya sampaikan tentang pembelajaran possessive. Bila kalian ingin menggunakan possessive pronoun, maka kalian tidak usah menyebutkan bendanya lagi. Nah,
Jadi kalau kita belajar possessive pronoun, yang perlu kalian garis bawahi di sini, maka kalian tidak usah menyebutkan bendanya lagi. Example, that book is mine. Ya, buku itu punyaku. Ya, mine itu berarti menunjukkan kepunyaan saya. That bag is yours. Tas itu punyamu. Maka contoh lagi, it's yours. Ya, ini punyamu, it's mine. Ini punya saya. Nah, coba kita simpulkan lagi kalau kita belajar possessive pronoun ya. Jika kalian ingin menggunakan possessive adjective, maka harus diikuti bendanya. Sedangkan untuk possessive pronoun tidak boleh diikuti bendanya. Nah, sekarang kalian paham kan perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Nah, kalau kita belajar tentang reflexive pronoun, kalian harus tahu dulu kira-kira fungsinya untuk apa ya reflexive pronoun itu. Nah, fungsinya kalau kita menggunakan reflexive pronoun itu sebagai penguatan atas apa yang dilakukan dirinya sendiri. Nah, dan yang perlu kalian perhatikan bahwa penggunaan reflexive pronoun itu selalu sama dengan subjeknya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan reflexive pronoun itu? Nah, di situ ada myself, yourself, yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself. Nah, itu adalah bagian dari reflexive pronoun atau kata ganti diri sendiri. Nah, coba perhatikan contoh di sini. Example, she goes to Bandung herself. Dia pergi ke Bandung sendiri. Artinya, dia pergi ke Bandung itu tidak mengajak mungkin dengan ibunya atau adiknya. Jadi she goes to Bandung herself. Dia pergi ke Bandung sendiri. Next example, he goes to Bali himself. Dia pergi ke Bali sendiri. Nah, dia di sini adalah dia siapa? Dia laki-laki. Mungkin Anton atau John atau Amir. Nah, maka bisa diwakilkan dengan subjek he. Nah, kemudian I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penggunaan reflexive pronoun itu selalu sama dengan subjeknya. She, nah itu yang digantikan dengan atau menunjukkan dia sendiri menjadi herself. He, nah ditunjukkan dengan himself. I dengan myself. Nah, yang perlu kalian cermati di sini, di situ ada kata yourself dan yourself. Nah, bedanya yourself dan yourself apa? Nah, misalnya saya buat contoh. Amir, do the exercise yourself. Amir, do the exercise yourself. Maka kalimat ini kita maknai bahwa Amir mengerjakan latihannya itu sendiri. Ya. Jadi maknanya kalimat ini bahwa kita menyuruh satu orang saja. Kemudian contoh yang kedua, don't forget to do the exercise yourself. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan ini kamu sendiri. Ya mungkin saya bercerita atau menyuruh situasinya dalam sebuah kelas. Don't forget to do the exercise yourself. Ya, jangan lupa mengerjakan latihan ini kamu sendiri. Artinya antara
teman satu dengan teman yang lain tidak boleh saling mencontoh. Ya, itu maksudnya. Jadi kamu harus mengerjakan latihan itu sendiri. Jadi maknanya kalimat ini menyuruh untuk beberapa orang untuk mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, jadi bagaimana tentang tadi pronoun yang terkait dengan subjek, objek. Kemudian yang kedua terkait dengan possessive, adjective, dan possessive pronoun. Dan yang ketiga adalah reflexive pronoun. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas untuk memahami jadi apa yang sudah kalian pelajari. Nah, itu penyampaian saya yang terkait dengan pronoun. Ya, mungkin nanti bila kalian ada sedikit masalah atau kurang jelas, nanti saya akan memberi kesempatan kalian untuk ya bisa bertanya mungkin kepada saya atau Bapak Ibu guru yang lain. Oke, itu materi yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan pronoun. Thank you for watching. Sampai jumpa di pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.